Oke guys, jadi sebelum kalian menonton video saya, alangkah baiknya kalian mengklik tombol subscribe untuk santuy mamang guys, karena di sini banyak konten-konten yang menarik dan tutorial guys. Oke guys, dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya, bunyikan guys. Oke guys, kembali lagi bersama saya Rio Jordi. Jadi di video kali ini guys, saya tuh ingin sekali bercerita yang seperti biasanya guys ya. Jadi konten pada hari ini guys, saya tuh akan bercerita tentang yang horor-horor ya guys. Jadi itu saya sebenarnya juga suka sih cerita-cerita horor guys ya, yang mistis-mistis gitu guys ya. Jadi di sini tuh saya tuh eh, saya itu sudah mendapatkan cerita horor yaitu yang di IG guys ya. Jadi di sini tuh sudah ada namanya cerita horor Memedi. Oke guys, jadi kalau misalnya kalian suka video ini, langsung aja kalian klik tombol subscribe dan like nya guys. Jadi mohon maaf nggak pakai handset guys, karena handset saya rusak guys. Jadi ya mungkin nextnya saya bakal pakai handset supaya suara saya itu kedengaran nyaring gitu guys ya. Oke guys, jadi di sini saya tuh akan membacakan satu persatu guys ya. Di sini judulnya itu Ayang-Ayang Kembar 2. Ya mungkin sudah rilis sih yang Ayang-Ayang Kembar 1, atau memang ini judulnya guys, saya nggak tahu sih. Ya jadi kita langsung aja baca guys ya. Oke guys, saya jadi bacakan di sini. Sapu Jagat mengangguk pasti dan Kasumi menyerahkan benda yang dibungkus kain mori yang tadi siang diterimanya dari laki-laki bersurban. Menggemnya erat dan kemudian mohon diri. Oke guys, jadi sebelumnya saya tuh jujur sini guys ya, saya tuh baru pertama kali lihat begini guys ya, yang cerita horor, kayak kepikiran mau buat konten ini guys ya. Jadi ya buat aja. Kemampuan Sapu Jagat memang tidak diragukan. Dia memiliki ilmu kadang kencono yang berarti dia bisa mencapai tujuan dengan sangat cepat. Dia juga memiliki aji Oke guys, jadi ini dia kayak terpotong-potong sih guys ya. Berarti bisa masuk ke dalam pesantren tanpa diketahui siapapun. Laki-laki berubah ini bersurban berarti bisa masuk ke dalam pesantren tanpa diketahui siapapun. Laki-laki bersurban ini adalah pemilik sebuah pesantren dan Sapu Jagat bertugas menyelamatkan keluarganya, yaitu istri ADN kedua putrinya. Bersurban itu ya kayak bersarung ya guys ya. Oke guys, jadi dia ini ceritanya ya, dia itu laki-laki yang bersurban ini, dia itu penjaga pesantren guys ya. Ya saya nggak tahu, mungkin jaganya full time atau 24 jam ya, saya nggak tahu sih guys ya. Oke guys, jadi kita next lagi guys. Tampak keluar rumah dan dia melihat Wuwungan lalu bersiul khas dan Cengger turun keluar dari Wuwungan mengikuti Sapu Jagat. Mereka nampak meninggalkan halaman menuju barat selatan. Mereka hilang di kegelapan malam. Oh, jadi ini kalau nggak salah guys, oke guys, jadi ini mungkin dia itu khasnya Jawa ya guys. Jadi saya tuh nggak tahu Jawa guys. Oke guys, jadi di sini malam itu agak dingin. Kuning merapikan jaket yang dikenakannya. Kasumi merapikan sial yang dikenakan kuning lalu memasang helm di kepala putrinya. Dan Harley Davidson telah berparkir di depan rumah. Harley itu memiliki Gusti Pangeran Jimat dan biasa dikendarainya di waktu luang. Oh ya guys, saya paham guys. Untuk menghirup udara segar, di belakang ada tempat duduk yang nyaman dan ada tempat untuk menyimpan barang-barang. Oke, seseorang berwajah seram telah berdiri di samping Harley Davidson. Rupanya dia yang akan mengantar ke tempat tujuan jika tidak ada arah melintang besok pagi. Setelah semua dirasa siap,
Mereka pun berangkat menuju utara. Ya, dia kalau mengetik itu kadang kata-katanya beda guys ya. Jadi saya kira itu kata-katanya ya mulus gitu guys ya. Jadi ini ya ibarat kayak ketikan lah guys ya, cepat-cepat gitu. Menembus pekatnya malam, meninggalkan dusun lembah biru dan terus ke utara. Menembus pekatnya hutan pinus, mereka memiliki jalur barat. Karena jalur barat jalannya sudah luas, bahkan bisa dilewati mobil. Oke guys ya, tujuan mereka adalah pondok kecil di lereng Raung sebelah selatan, sebuah tempat rahasia yang berada lembatnya hutan milik keluarga Pangeran Jimat. Oke, Harley Davidson itu meluncur ringan dengan kecepatan sedang menembus pekatnya malam, karena dia cepat-cepat ya guys. Pagi hampir pagi, maksudnya apa sih guys ya? Ketika mereka mulai meninggalkan hutan pinus dan mulai memasuki hutan belantara, jalan yang tadinya maksudnya itu guys lebar guys ya, mulai menyempit. Dan Harley Davidson itu meluncur lebih perlahan dari sebelumnya. Lama-lama jalan itu menjadi begitu sempit hingga akhirnya mereka tidak lagi menemukan jalan yang ada rumput tinggi yang lebih dari tubuh mereka. Oke, dia semakin ke sana jadi semakin kayak mengecil gitu guys si jalannya guys. Ibaratnya kayak sudah menuju ke jalan buntu guys. Harley Davidson itu berhenti tepat di depan rumput yang berdiri bagai tembok besar menjadi penghalang. Dia turun dari motor besar itu dan sedetik kemudian dia meloncat tinggi. Dalam satu kali loncatan, laki-laki bertubuh kekar yang jadi sopirnya kuning telah berada di atas. Pohon besar yang ada tidak jauh dari tempat mereka berhenti. Dia terlihat menangmati keadaan nggak jelas guys, sumpah guys. Setelahnya dia meloncat turun, mengambil parang yang diselikan di antara barang-barang yang tertata di samping tempat duduk kuning. Oke guys, lalu dengan parang itu membuat lingkaran melingkari motor besar itu, kemudian berujar mohon tidak meninggalkan lingkungan apapun yang terjadi. Kalau perlu tidak usah berinjak dari tempat duduk Anda. Saya akan membuka jalan. Kuning mengangguk pasti. Ya saya sedikit kurang konsentrasi guys ya. Gara-gara nggak konsen nih, gara-gara tulisannya guys ya kurang jelas. Laki-laki bertubuh. Jadi guys kalau saya baca terus ini guys ya, jadi kita langsung baca yang ke-10 nih guys. Saya skip guys, panjang banget guys ya durasinya guys. Dan serta merta macan itu berubah wujud menjadi manusia. Mereka berpakaian serba putih yang berdiri paling depan, berperawakan tegap dan berwajah sangat tampan. Ganteng-ganteng serigala. Tapi ini macan sih guys. Kuning tampak bersiput saat memandangnya. Malam masih belum pergi, namun cahaya rembulan lebih dari cukup untuk melihat wajah tampannya dengan jelas. Oke guys ya. Kemudian ini nampak mengangguk hormat diikuti oleh semua orang yang berada. Oke guys, sudahlah guys ya. Berdiri di belakangnya Sunggeng Rawuh Gusti Putri Sambah Bakti Kulo Mugi kunjuk ucapkan. Kemudian kuning terkejut campur bingung. Selamat datang Gusti Putri, selamat hormat kami, semoga berkena. Setelah menata hati menjadi tenang, mungkin kuning. Apa sih guys, saya sumpah nggak jelas guys, sumpah ini nggak jelas banget guys. Kuning siapa guys ya, aduh pusing saya guys ya. Oke guys, jadi sebelum saya mengakhiri video ini, alangkah baiknya langsung kalian klik tombol subscribe dan like nya guys. Dan saya akan
yang lebih asiknya lagi menceritakan horor ini nggak asik sih guys, karena teksnya kurang jelas guys ya. Oke guys, jadi cukup sampai sini dulu video saya, sampai jumpa lagi di next video, see you.